Billah wala haula wala quwata illa billah. Jadi amma al-adlu tadi fahuwa khurujul ismi an sigatihil asliyah imma tahqiqan tadi yang pertama, yang kedua wa imma takdiran. Kal a'lami allati ala wazni fu'alu. Seperti nama yang mengikuti wazan fu'alu. Jadi ini termasuk khuruj minal asl. Bi alla yadulla dalilu ghairu ma'is sarfi an wujudil adl fi dzalikal ism. Ka umara wa zufara wa zuhala. Umaru kan ya asalnya, tapi karena dia majrur, karena ada huruf jar yakni kaf, jadi ka umara wa zufara wa zuhala. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'an minas sarfi wa laysa fiha illatun zahiratun ghairu alamiyah. Fa innaha sungguhnya ia lamma sumi'at ketika didengar sebagai mamnu'an terhalang minas sarfi. Jadi mamnu' minas sarfi terhalang untuk ditanwini, wa laysa fiha illatun zahiratun, tapi tidak ada padanya ilah yang jelas, yang nampak, ghairu alamiyah, kecuali karena dia itu alam, nama. Qaddaru fihal adl, lalu mereka mentakdirkan ke dalam adl. Wa annaha ma'dulatun an amirin. Ya, Umar itu ternyata ma'dulah, diubah, ya, dibentuk dari amirin. Asalnya amirin, dia munsharif, lalu diubah menjadi Umaru. Wa an zafirin menjadi zufaru, wa an zahilin menjadi zuhalu. Nah, gitu ceritanya. Kenapa dimasukkan dalam bab adl? Jadi bab adl itu ada dua. Tadi yang pertama tahqiqan, yang kedua takdiran. Kenapa disebut takdiran? Karena laisa fiha illatun zahiratun. Tidak ada alasan yang jelas, yang tegas, kecuali karena alamiah, karena faktor nama. Ya, yang dari Amir menjadi Umar, Zafir menjadi Zufaru, Zahilun menjadi Zuhalu. Wa amma ta'nitsu fahuwa ala thalathati aqsamin. Adapun ta'nis perempuan itu ada 3 jenis. Ta'nitsun bil alifi, ta'nis dengan alif, wa ta'nisun bil ta'i, wa ta'nisun bil makna. Ada yang ta'nis dengan huruf alif, ada dengan huruf ta, dan ta'nis dengan maknanya. Fa ta'nisu bil alifi yamna'u sarfa mutlaqan. Ta'nis dengan alif itu mencegah, ya, termasuk mamnu' minas sarfi secara mutlak. Sawa'un kanatil alifu maksuratan ka hubla, sama saja apakah alifnya itu pada isim maksurah, yakni hubla, ya, wa mardo, orang yang mardo, ya, ridho, wa zikra di mana mudzakarnya adalah zikru, au kanat mamdudatan, atau karena dia mamdudah, yakni huruf akhirnya hamzah, ka sohroa majrur karena kaf tanda jarnya fathah, wa hamroa merah, ya, wa zakariya nama orang, wa asya'a. Jadi asya jamak dari syai'un itu termasuk apa namanya tadi, ismul ladzi layan sorry. Jadi asya itu jangan antum tanwini, ya, ingat, asya nggak boleh ditanwini karena dia termasuk ismul ladzi layan sorry. Wa hadhihi al-illatu hiya al-illatu tsaniyah. Alasan ini adalah alasan kedua, min illatainil lataini, dari 2 illah, kullu wahidin minhuma tamna'u sarfa wahdaha, di mana masing-masing dari keduanya mencegah dari sharf terhadap salah satunya. Fataqumu maqama illatain, maka dia berkedudukan seperti 2 illah. Wa amma ta'nitsu bitta, tadi itu bil alif, sekarang bitta, fayamna'u sarfa ma'al alamiyah, dia itu menjadikan isim itu mamnu' minas sarfi beserta alamiah. Sawa'un kana alaman li mudzakkarin ka talhata. Jadi ini huruf akhirnya ta gitu loh. Ta'nis menunjukkan perempuan, tapi berlaku untuk nama, tidak berlaku untuk selain nama.
Jadi artinya dia nanti punya dua alasan, alasan ta'nis dan alasan alam. Gitu. Kalau seperti sahra, hamra, hubla, zikra, itu dia hanya satu alasan, yakni alasan huruf akhirnya adalah huruf alif yang menunjukkan dia itu mu'annas. Karena az-zikru itu mudzakkar, begitu zikra menjadi mu'annas. Akbar itu mudzakkar, begitu kubra itu menjadi mu'annas. Gitu. Awal itu mudzakkar, begitu ula menjadi mu'annas. Nah, semuanya itu ditambahi alif tadi, ya, alif maksurah. Nah, sementara tolhah tadi tak marbutah, taknis untuk menunjukkan taknis, tapi alam. Meskipun hakikatnya tolhah itu mudzakkar, makanya li mudzakkarin ka tolhata, au li muannasin ka fatimah, seperti Fatimah. Wa amma ta'nitsul ma'nawiyyu fa huwa ka ta'nithi, adapun taknis maknawi seperti taknis bitta dengan ta fayamna'u ma'al alamiyah, maka dia menjadi mamnu' minas sarfi jika dia itu juga sekaligus adalah sebuah nama. Ya, beda ya dengan ya, dengan alif tadi. Alif tadi mau ya mau nama atau enggak masalah, tetap mamnu' minas sarfi. Lakin bi syarti, tapi ada syarat lagi, ayyakunal ismu zaidan ala thalathati ahrufin, tapi syaratnya dia lebih dari 3 huruf. Kasu'ada, seperti su'ad itu 4 huruf, sin, ain, alif, dal. Nah, mamnu' minas sarfi. Au sulasian muharrakal wasti, atau dia 3 huruf tapi huruf tengahnya itu muharrak, ya, bukan sukun. Ka saqara, nama neraka ini. Masalakakum fis saqar. Coba lantum buka ayatnya. Fi saqara atau fis saqari. Kalau fis saqari karena kemasukan alif lam kan. Atau fi saqara. Masalakakum fis saqari. Kayaknya ya, lupa sih. Dijawab lam nakum minal musallin, karena kami enggak salat. Sudah dapat? Ya. Fi saqara atau fis saqari? Saqara. Nah, lain. Ada masalakakum fi saqara. Ah, ya kan? Mudassir, al-Mudassir ayat 42. Masalakakum fi saqara. Kenapa kok saqara padahal ada fi? Karena dia mamnu' minas sarfi. Ya majrur wa alamatu jarhi fathatun zahiratun, gitu. Kasaqara. Au a'jamiyan, atau karena dia itu a'jam, boleh 3 huruf, ya, dan terkategori mamnu' minas sarfi, ya. Kalau dia itu a'jam, non Arab. Ka jura. Au mangkulan minal mudzakkari ilal muannas, atau dia itu mangkul, bergeser, bergerak, berubah dari mudzakkar menjadi muannas, kama idza sumiyatim ra'atun bi zaidin. Seperti seorang perempuan dinamai Zaid. Seperti seorang perempuan dinamai Zaid. Lain Zaidah tapi Zaid. Ada nggak perempuan dengan nama laki-laki? Ada. Di Indonesia apa? Perempuan dengan nama laki-laki. Budi, ya, Budi. Ya. Ada perempuan nama Budi ada ya? Nah, Budi Arti. Makanya ini Ibu Budi. Banyaklah. Bukan Budi lah. Budi Anur, Budi Ansa. Ayo wujudlah. Grup Budi gitulah. Karena masyhurnya nama Budi di tahun 80-an. Ya, nama Budi dan Wati itu masyhur. Karena seluruh buku SD itu pasti ada nama Budi dan Wati. Satunya Iwan ya. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Fa illam yakun syai'un min dzalika. Nah, tapi kalau tidak memenuhi semua syarat yang disebut di atas, yakni apa, huruf tengahnya huruf mutaharrik. Mutaharrik itu bukan sukun ya. Boleh fathah, boleh
Dhammah, boleh kasrah seperti sakor. Sakor tadi kan qafnya fathah. Juga bukan karena ajam atau bukan karena mangkulan minal mudzakkar ilal muannas. Dzalika kahindin, seperti hindin. Bisa hindun, bisa hindan, bisa hindin dia. Karena dia bukan ghairu munsharif. Wa da'din jaza sarfu wa tarkuhu. Maka boleh dia di sorof, boleh juga tidak di sorof. Maksudnya boleh dia bertanwin, boleh juga tidak bertanwin. Wa huwal ahsan, dan itu yang terbaik. Huanya kembali kemana itu? Harusnya yang terdekat sih ya. Yang terdekat berarti tarkuhu kan? Nah, itu indal jumhur. Jadi yang terdekat. Berarti artinya jadi boleh dua, tapi yang ahsan, yang terbaik itu adalah dengan tidak menganggapnya sebagai ghairu munsharif. Tapi ada khilaf, artinya kalau ada yang menganggapnya ghairu munsharif ya kita tasamuh lah, toleran. Jadi kurang apa loh, kita tuh ngajari toleransi loh ya. Wa amma ta'rifu fal muradu bihi alamiyatu. Adapun ta'rif yang dimaksud sini adalah nama. Nama itu meskipun tidak beralif lam kan ta'rif sudah ma'rifah, sudah diketahui. Wa tamna'u sarfa ma'a waznil fi'li. Nah, dia itu menjadi mamnu' minas sarfi jika dia itu mengikuti wazan fi'il. Jadi ada dua berarti kan, ilatain. Nama sekaligus ikut wazan fi'il. Contoh Ahmada wa Yazida wa ma'al adli, atau dengan adl seperti ka Umaro. Umaro tadi adalah perubahan dari Amirun. Au wa Zufara, perubahan dari Zafirun, ma'dulatun tadi ya. Wa ma'at ta'nis, atau ta'nis dipindah menjadi perempuan. Ma'at tarkib mazji, atau karena bersama tarkib majzi. Ingat istilah ar-ruh mazjul madati, al-idrak silah billah, apa? Mazjul madati birruhi gitu. Mazju itu penggabungan, pengintegrasian, penyatuan. Jadi tarkib mazji itu maksudnya ada dua kata yang digabung lalu menjadi satu. Jadi bagian yang integral, pengintegrasian. Wa ma'al alifi wa nuni ka Utsmana. Nanti untuk yang tarkib mazji nanti ada bahasan khusus ya. Dan disertai adanya alif dan nun ka Utsmana wa ma'al ujmati, atau karena dia ajam kama sayati, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wa amma tarkibu fal muradu bihi at-tarkibul mazjiyu. Tarkib itu yang dimaksud adalah tarkib mazji, karena tarkib itu macam-macam, ada tarkib idhofi, ada tarkib macam-macam, termasuk adalah tarkib mazji. Apa tarkib mazji? Di kawakib disebut ja'lu ismaini, ya huwa ja'lu ismaini isman wahidan, yaitu menjadikan dua isim menjadi satu isim. Munazzalun saniyuhuma munazzalatun ta'nis. Nah, itu maksud dari majzi. Ada tarkib idhofi, ada tarkib isnadi. Jadi amma tarkib famuradu bihi tarkibul mazjiyu, yakni al-makhtumu bi ghairi waih. Ya, tarkib mazji itu makhtum, diakhiri. Ya, akhirnya itu bi ghairi waih. Ujungnya itu enggak boleh waih. Waw, ya, ha. Contohnya apa? Sibawaih. Nah, itu enggak boleh. Jadi contohnya apa? Ka ba'labakka. Ba'labak. Ba'labak itu dari dua kata, ba'la dan bakkun. Kemudian hadramauti. Hadramaut. Harusnya hadramauta ya. Ya, hadramauta. Hadramauta. Yang lain ada yang berharokat enggak? Iya di situ sama penyalun. Yang lain ada nggak di sini? Nggak ada harakatnya. Harusnya hadramauta, karena majrur dari kaf, karena kaf. Ka ba'labaka
wa hadra mauta. Wallahu ta'ala. Wala yamna'u sarfu ila ma'a alamiyah. Jadi dia tidak menjadi mamnu' minas sarfi kecuali jika dia itu nama. Baik, gitu ya. Wa amal alifu wa nunu zaidatani, adapun alif dan nun tambahan, fayamna'anani as-sarfa ma'al alamiyah ka Imrana wa Usmana. Dia menjadi mamnu' minas sarfi jika dia itu nama atau beserta nama. Sederhananya gitu ya, jika dia itu nama. Seperti Imrana, kemudian Usmana, wa ma'asifati ka Sakrana. Sakron, orang yang mabuk. Ya. Jangan nama anak Sakron. Sakron. Nah, dia jadi pemabuk nanti. Kalau anak tuh Sakron. Sakroni. Ammal ujmatu fal muradu biha, adapun ujmah yang dimaksudnya antakuna kalimatu min audha'il ajamiyah. Jadi kata itu dibentuk dari apa? Non Arab. Ka Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyatun illa arba'atun. Nah, ini juga ada ilmu nih. Seluruh nabi yang 25 itu semuanya ajamiyah kecuali 4. Muhammadun wa Salihun wa Syu'aibun wa Hudun sallallahu alaihim ajma'in. Itu ya. 4 siapa tadi? Muhammadun, Salihun, Syu'aibun, Hudun. Nabi Hud. 4 aja. Sisanya ajam. Jadi kurang apalah Bani Israel itu sebenarnya sayangnya Allah tuh nah. 124.000 nabi dan rasul itu hampir semua mereka ya. Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Meninggal, wafat satu nabi diganti nabi lain. Kadang ada satu waktu 2 nabi bersamaan. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi siapa yang punya 1000 guru? Bukan nabi. 1000 nabi gurunya. Siapa? Siapa yang ingat kajian Nurul Zalam? Luqman. Luqman bukan nabi, ya, ahli hikmah, gurunya 1000 nabi, tapi bukan nabi. Luqmanul Hakim. Wa yushtaratu fiha, disyaratkan padanya ayakunal ismu alaman fil ajamiyah, disyaratkan isimnya itu adalah nama yang non Arab. Walidzalika surifa lijamun wa nahwuhu. Wa ayakuna zaidan ala salasah, dan ditambahkan ala salasah fadzalika surifa nuhun walutun. Wa ayyakuna zaidan ala salasah. Jadi maksudnya apa? Jadi nama Arab itu, non Arab yang ghairu munsharif itu disyaratkan dia harus lebih dari 3 huruf. Adapun kalau 3 huruf maka itu munsharif. Contohnya apa? Nuhun, lutun. Nah, jelas ya? Jadi kalau hubungannya tadi apa? Seluruh nabi itu ajam kecuali 4, yakni Muhammadun, Salihun, Syu'aibun, Hudun. Berarti Lut itu termasuk ajam. Lut termasuk ajam. Tapi masalahnya Nuh dan Lut itu dia hurufnya cuma 3. Akhirnya dia ghairu munsharif. Jadi syarat ghairu munsharif untuk yang ajam pada nama itu minimal 4. Ya kan gitu. Wa amma sifat adapun sifat fatum na'usarfu ma'a thalathati asya'a. Nah itu asya'a bukan asya'in atau asya'an. Adapun sifat maka dia tercegah dari sorof jika memenuhi pada 3, ya, pada 3 hal. Yang pertama al-adlu kama taqaddama fi masna wa thulatha. Contohnya pada masna wa thulatha. Itu kan sifat. Sifatnya 2, sifatnya 3. Wa ma'al alifi wa nuni bisyarti. Yang kedua adalah disertai yang ada alif nun zaidah. Bisyarti ayyakuna sifatu ala wazni fa'lana. Ala wazni fa'lana bi fathil fa, dengan memfathahkan huruf fa, wala yakuna muannatsuhu ala wazni fa'lanatin, dan muannasnya itu bukan wazan fa'lanatin. Nahwu sakrona. Kan sakrona ikut wazan fa'lana, ya kan? Fa innal muannatsahu, muannasnya adalah sakra.
Jadi mudzakarnya sakron, muannasnya sakro. Wanahu tadmanun, nadmanun, nadam. Nyesal ya. Nadmanun. Apa? Ya. Bentar. Banyak menyesal artinya. Munsorifun. Nadmanun itu munsorifun. Li'anna mu'annathahu nadmanatun. Karena mu'annasnya itu nadmanatun. Kalau yang ghairu munsorif tadi mu'annasnya adalah pokoknya bukan fa'lanah gitu. Ya kan? Wala yakunu mu'annatsuhu ala wazni fa'lanah. Yang penting mu'annasnya jangan fa'lanah. Nah, seperti apa? Sakro. Sakro itu mu'annas dari sakron. Nah, mu'annasnya bukan fa'lanah. Nah, ya. Harusnya kan kalau sakronah, nah, kalau sakronah berarti dia bukan ghairu munsorif, berarti dia munsorif gitu. Nah, kalau nadmanun itu munsorif, makanya ditanwini. Kenapa? Karena mu'annasnya adalah nadmanatun. Nadmanatun itu fi syarab. Fil qamus nadim, dari kata nadim misalnya. Fi syarab. Qamus nadimuhu menadahnya. Jalisuhu ala syarab. Ya, teman minum. Nadim. Bimakna nadim min nadam. Teman minum. In kana minal munadamah. Wa ma'a waznil fi'li bisyartin. Nah, kemudian alif lam yang ikut wazan fi'il. Ini masih alif lam ya? Oh, lain lagi. Yang selanjutnya. Jadi apa tadi ini? Sifah ini ya. Sifah yang ghairu munsharif itu ada 3. Yang pertama adl tadi kan, seperti masna wa sulasa. Yang kedua jika akhirnya alif nun dengan ketentuan tadi. Lalu yang ketiga yang terakhir jika dia ikut wazan fi'il dengan syarat antakuna ala wazni af'ala, ikut wazan af'ala, wa alla yakuna muannatsatuhu bita, dan hendaklah muannasnya bukan dengan tak. Contohnya enggak ada tak marbutoh maksudnya. Contohnya ahmar. Ahmara fa inna muannatsahu hamra'u. Bukan tak marbutoh kan? Jadi ahmar itu ghairu munsharif ya, karena muannasnya adalah hamra'u. Di mana hamra'u itu juga ghairu munsharif. Dia ghairu munsharif karena mamdudah tadi. Huruf akhirnya hamzah dan sebelum hamzahnya alif. Wa nahwu armalin. Armalin itu munsharif, bukan ghairu munsharif. Li anna muannatsahu armalatun. Karena muannasnya ada tak marbutoh. Armalah itu apa ya? Ada yang tahu artinya armalah? Coba deh cek di kamus. Kalau nggak salah artinya janda. Ya, ada wartel Armela di Jalan Arjuna. Wartel janda. Yalah, janda lah. Apa? Ya kan. Ada air terjun janda beranak 3. Juda atau janda ya? Oh, armalah janda ya. Jadi ada wartel armalah. Berarti wartel duda ya. Dulu ya, sekarang sudah ada wartel. Wa yajuzu sarfu ghairi munsharif li tanasub. Boleh ya saraf ghairu munsharif li tanasub. Apa tanasub? Tanasub ay li tahsula munasabah bainahu wa baina munsharif inda ijtima'iha. Jadi boleh saraf itu dari ghairu munsharif. Jadi ghairu munsharif menjadi munsharif gitu maksudnya. Seperti qiraatin nafi'in, seperti bacaan Nafi'.
Ini ahli qiraat yang membaca salasila. Ya, salasilan bitanwini limusahabatihi lil munsharib. Ya, karena dia itu bersahabat ya, bergandengan dengan yang munsharib, alladzi huwa aglalan wa sa'iran wa qawariran. Harusnya kan salasila itu ikut wazan mafa'ila, ya kan? Ikut wazan mafa'ila. Okay. Kenapa tadi? Karena litanasub. Salasilan wa qawariro. Surah Al-Insan. Disebut juga surah Ad-Dahr. Ya, Al-Insan. Surah Al-Insan ayat 15 dan 16. Qawariro. Rasanya ini termasuk bacaan gharib ya kalau ditilawati. Ya, bacaan gharib. Ya kan? Dibaca. Jadi gimana? Qawarir kan? Nah, tulisannya qawariron tapi bacanya qawarir. Makanya bacaan gharib. Karena asalnya dia itu sebenarnya adalah ghairu munsharib. Harusnya qawariro gitu. Tanpa tanwin. Nah, tapi di sini disebut yajuz. Makanya lalu masuk dalam bacaan gharib, harusnya kalau bacaan yang enggak gharib, yang lazim itu qawariro kan gitu. Tapi begitu diwaqaf di ayat ke-15 itu dibaca qawarir. Gitu ya. Nah, ya. Itu kalau ditilawati ada kitabnya khusus bacaan-bacaan gharib namanya. Walid darurah. Baik. Kelas. Selesai, kita lanjut ke babun nakirati wal ma'rifati. Bab nakirah dan ma'rifah. Al-ismu darbani. Isim ada dua bentuk. Ahaduhuma nakiratu wahiyal asal. Yang pertama adalah nakirah dan itu yang asal. Sebentar ya. Ngecek penjemputan anak. An-nakiratu huwal asal. Wahiyya kullu ismin syai'in fi jinsihi. Jadi nakirah itu adalah seluruh isim yang mencakup pada jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhara. Tidak dikhususkan satu dari yang lainnya. Karajulin, rajul disebut rajul berarti mutlak ya, semua laki-laki. Wa farasin, kuda ya disebut mutlak untuk semua kuda. Wa kitabin, kitab secara umum. Tapi kalau disebutkan kitabin tarikhiyin, itu masih nakirah ya, karena diidhofahkan kepada yang nakirah. Tapi dia sudah muqayyad, sudah dibatasi. Kalau kitab ya mutlak, kitab apa saja. Tapi begitu ada tarikhiyin, nah berarti itu sudah ditakyid dengan kitab sejarah. Kitabu fiqhiyin, berarti kitab fikih. Wa taqribuha ilal fahmi ayyuqalan nakiratuna, supaya mudah ya mendekatkan kepada pemahaman. Jadi istilahnya kalau orang Arab nyebutnya taqribuha ilal fahmi. Ya, taqribuha ilal fahmi ayyuqala an-nakiratu. Kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Setiap isim yang layak dimasuki alif lam, itulah isim nakirah. Karajulin wa mra'atin wa saubin. Seperti laki-laki, perempuan, pakaian. Au kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wal lam alaih. Atau dengan redaksi lain, ta'rif dari nakirah adalah setiap apa yang layak nih sama jelas dimasuki alif lam. Kadzi bimakna sahibi. Seperti dzi yang artinya adalah pemilik. Nah, ad-darbu tsani, bentuk yang kedua dari isim telah al-ma'rifatu. Wahya sittatu anwa'in. Ada 6 jenis. Al-mutmaru dhamir wa huwa a'rafuha, dan itu yang paling diketahui, paling a'raf. Tsummal alam, kemudian nama orang. Tsummal isyaratu, isim isyarah.
tsummal mausul isim mausul, tsummal mu'arraf bil adah. Nah, ini yang khusus nanti kita perlu perdalam. Adah di sini maksudnya alif lam gitu. Alat maksudnya. Mu'arraf bil adah itu maksudnya mu'arraf bi alif lam. Maksudnya gitu nanti. Wasadisu yang keenam ma udhifa ila wahidin minhuma. Ini idhofah, yaitu isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari 5 yang sudah disebut tadi. Diidhofahkan kepada nama, diidhofahkan kepada dhamir, diidhofahkan kepada isim mausul, diidhofahkan kepada isim isyarah, atau diidhofahkan kepada isim yang mu'arraf bi alif lam. Wa huwa fi ratbati ma udhifa ilaih illal ismal mudhafa ila dhamir, kecuali isim yang diidhofahkan kepada dhamir fa innahu fi ratbatil alam, maka dia itu menempati kedudukan alam. Wa yustasna mimma dzukira ismullahi ta'ala, dikecualikan dari apa yang disebutkan itu isim atau nama Allah Ta'ala. Fa innahu alamun, jadi Allah itu bukan ilah yang di depannya ada alif lam, bukan. Memang ada yang berpendapat demikian, tapi pendapat yang rajih, lafzul jalalah Allah itu memang nama Allah itu Allah, bukan ilah yang nakirah lalu ditambahi alif lam sehingga menjadi ma'rifah gitu. Jadi ya qul huwallahu ahad. Qul huwallah, katakan dia itu adalah Allah. Namanya Allah. Kalau dalam kitab Asmaul Husna Jalan Menuju Ma'rifatullah, Kiai Haji Bakhit sebutkan itu asma yang melekat padanya zat. Jadi asma yang melekat padanya zat. Jadi Allah itu nama Allah, zat Allah, ya Allah. Jadi asma sekaligus zat. Nanti ada asma yang melekat padanya sifat. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifatnya Rahman, Rahim. Sekaligus nama. Jadi nama itu mewakili sifat Allah. Yang Rahman, yang Rahim. Ada asma yang melekat padanya itu fi'lullah, perbuatan Allah. Contohnya Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Yang maha mencipta, yang maha mengatur. Itu ya. Jadi mencipta, Al-Khaliq itu af'al Allah. Allah itu mencipta. Lalu namanya Al-Khaliq. Nah, sampai batasan situ termasuk perkara mughayabat apa tidak? Ya, mughayabat iya. Tapi nalar bisa menangkap tidak? Bisa. Itu masih bisa. Itu tidak masuk bahasan kritik yang dikritik oleh Syekh Taqiyuddin dalam As-Saksiyah Islamiyah juz awal di bab sifatullah. Sifatullah di bab itu Syekh Taqiyuddin mengkritik konteks asma dikaitkan dengan sifat dan seterusnya. Jadi itu apakah asma itu sekaligus sifat, sekaligus zat? Nah itu. Tapi sampai pada wilayah, oh ini asma yang mewakili sifat, asma yang mewakili af'al, itu masih bisa dinalar dari sisi makna. Ya. Nah nanti kalau mau lihat lebih lanjut itu dikaji di Nurul Ghulam. Nah itu nanti nyambung dengan bahasan di Saksiyah Islamiyah juz 1. Nyambungnya ke situ. Bagaimana tadi? Ya, jadi dikecualikan itu pada asma Allah. Fa innahu alamun, itu nama. Wa huwa a'rafu al-ma'arifi bil ijma'. Itu a'raf ya paling diketahui dari ilmu-ilmu ma'arif bil ijma' biasanya sepakat. Faslun. Al-mutmaru wad dhamiru ismani lima wudi'a li mutakallimin ka'ana. Mutmar wad dhamir. Jadi mutmar dan dhamir itu sama, ya. Beda cepet saja penyebutan. Jadi di Kawakib disebut madluluhuma wahidun. Penunjukannya maksudnya itu satu. Li'annahuma ismani, ya karena keduanya itu dua nama. Lima terhadap apa? Ai lismin, yakni pada satu ismin. Nah, dan seterusnya ya. Wudi alil mutakallim, yang diletakkan, ya dibuat untuk orang yang pembicara pertama, ka'ana gitu. Wa mukhatabin, orang pembicara kedua, ka anta, anda, au ghaibin, ka huwa, atau orang ketiga seperti huwa. Wa yang qasimu ila mustatirin wa barizin. Dhamir itu dibagi menjadi dua, ada yang mustatir, ada yang baris. Fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafzi. Mustatir itu adalah apa yang tidak dimunculkan bentuknya pada lafaz. Ya, atau tidak tampil surahnya.
gambarannya pada lafaz. Wa huwa imma mustatirun wujuban, terkadang ada yang mustatir wajib, artinya dia wajib disembunyikan, enggak boleh nampak. Ya. Kal mustatiri fi fi'li amrin fi fi'lil amril wahid al mudzakkari kadrib wa qum. Nah, itu bacanya kadrib bukan kaidrib. Hamzahnya hamzah wasal kan. Seperti mustatir pada fi'il amr tunggal laki-laki. Contohnya idrib. Idrib itu ada domirnya mustatir wujuban yakni anta. Jadi idrib itu sudah ada anta di dalam. Wa kum itu domirnya juga anta. Wa fil mudhari'il mabdu'i bitta'i khitabil wahidil mudzakkiri kataqumu wa tadribu. Atau juga di dalam fi'il mudhari' mabdu'i yang dimulai fi'il mudhari' itu dengan ta, huruf ta. Khitabil wahid yang menunjukkan orang kedua yang jumlahnya tunggal, yakni anta. Mudzakkar laki-laki, contoh taqumu, kamu berdiri. Wa tadribu, kamu memukul. Wa fil mudha'il mabdu'i itu dimulai ya bil hamzati ka aqumu wa adribu. Seperti akumu, saya berdiri, saya memukul. Au binuni naqumu wa nadribu. Nah, di situ tuh domirnya mustatir wujuban, wajib disembunyikan. Wa imma mustatirun jawazan, terkadang berupa mustatir jawazan, ya dibolehkan mustatir, berarti mafhum mukhalafahnya boleh juga dia tampil, dizahirkan. Kal muqaddari fi nahwi Zaidun yaqumu, Zaid berdiri, Zaid sedang berdiri. Wala yakunul mustatiru ila dhamira raf'in imma fa'ilan aw naiba fa'ilin. Wala yakunu mustatir, dan dhamir mustatir itu tidak boleh kecuali dia adalah sebagai dhamir rafa'. Dia bukan mansub, dia bukan yang lain. Imma fa'ilan, bisa jadi sebagai fa'il au naibal fa'il. Jadi antara dua aja kalau dhamir mustatir itu. Kalau tidak fa'il, naibul fa'il. Al-baris malahu suratun fil labzi, yaitu dhamir yang nampak pada lafaz. Wa yang qasimu ila muttasilin wa munfasilin, dibagi menjadi dua, ada dhamir yang ada yang muttasil bersambung dan munfasil yang terpisah. Fal muttasilu apa? Muttasil itu adalah fal muttasilu huwallazi la yuftatahu bin nutqu. Muttasil itu adalah dhamir yang la yuftatahu bin nutqu, tidak fathah ya, tidak dimulai dengannya ucapan. Itu muttasil, tidak dimulai dengannya ucapan. Berarti dia itu enggak mungkin di depan ucapan. Huwallahu. Nah, itu munfasil karena dia ada di depan. Jadi kalau muttasil itu enggak mungkin di depan. Tidak dimulai kalam dengan itu. Wala yaqau ba'da illa, dan dia itu tidak terletak setelah kata illa. Enggak boleh ada kata illa, setelahnya adalah muttasil. Setelah illa harus munfasil. Awal kalimat harus munfasil. Ka ta'i, seperti huruf ta. Qumtu. Nah, qumtu itu adalah dhamir muttasil. Wakaf, contohnya apa? Akramaka. Akramaka, dia memuliakan engkau. K-nya itu adalah muttasil. Nah, itu definisi dari muttasil itu ya. Jadi deskripsi sebenarnya nih. Beliau menyebutkan deskripsi, bukan definisi. Deskripsi, yaitu yang dhamir yang bukan di awal kata, awal kalimat. Nggak boleh terletak setelah illa gitu. Wal munfasilu ma yuftatahu bihin nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Kalau munfasil itu dhamir atau kata ganti yang bisa menjadi pembuka ucapan, dan dia boleh terletak setelah illa. Contohnya ana mu'minun. Nah, ana itu munfasil karena dia boleh disebut di awal kalimat. Saya seorang mukmin. Wa maqama illa ana. Tidak ada yang berdiri kecuali saya. Sini munfasil. La ilaha illa ana.
tidak ada Tuhan kecuali saya. Kata Allah. La ilaha illa ana. Adapun kita la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Syukran. Wa yanqasimul muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Muttasil itu dibagi lagi menjadi ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Fal marfu'u nahwu darabtu, marfu' dia. Jadi fa'il. Wa darabna, na jadi fa'il. Darabti fa'il, anti. Darabta anta fa'il. Darabtuma, engkau berdua memukul, fa'il. Darabtum antum. Darabtunna antunna. Doroba. Nah, doroba. Doroba. Doroba ini mustatir. Takdiruhu huwa. Fa'il ya. Ya, marfu konteksnya. Doroba, keduanya memukul. Dorobu, mereka memukul. Ini fa'il semua nih, marfu semua. Dorobat, dorobata, dorobna. Kemudian yang kedua al-mansubu nahu akramani. Ya-nya itu ya mutakalim. Dia memuliakanku. Mansub karena jadi maf'ul bih. Akramana, na-nya itu mansub jadi maf'ul bih. Dia memuliakan kami. Beda kalau akramna. Kalau tadi akramna, kami memuliakan. Kalau akramana, dia memuliakan kami. Kemudian wa akramaka, dia memuliakan engkau. Akramaki, dia laki-laki memuliakan engkau perempuan. Akramakuma, dia memuliakan engkau berdua. Akramakum, akramakunna, akramahu, akramaha, akramahuma, akramahum, akramahunna. Nah, itu semuanya mansub karena sebagai maf'ul bih. Kemudian wal majrur, yang ketiga wal majruru kal mansubi, seperti mansub ya, illa annahu dakhala alaihi amil jar, hanya saja kemasukan padanya itu amil jar. Nahu marrabi, marrabina ila akhirih, yang tadi sisanya itu putih ya. Marrabi, dia berpapasan dengan saya. Bi-nya itu huruf jar, ya-nya itu ya mutakallim. Bi-nya itu huruf jar, na-nya itu na mutakallim. Nahnu. Wa yanqasimul munfasilu. Tadi itu apa? Muttasil ya. Muttasil dibagi menjadi marfu', mansub, majrur. Sementara munfasil, wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin. Munfasil yang terpisah, yang boleh jadi awal kalimat tadi itu cuma dua. Kalau tidak marfu', dia mansub. Fal marfu'u ithnata asyrata kalimatan. Yang marfu' ada 12. Wahia ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antuna, wa huwa, wahia, wa huma, wa hum, wa hunna. Fakul wahidin min hadhihi dhamairi. Dhamair ini termasuk isim ghairu munsharif. Tapi karena dia kemasukan alif lam di sini, maka dia majrurnya dengan kasroh. Dan dia badal dari hadhihi. Min huruf jar, hadhihi majrur. Ad-dhamairi badal. Badal majrur, majrur. Jadi min hadhihi ad-dhamairi. Idza waqa'a fi ibtida'il kalam fahuwa mubtada'un. Nah, semua dhamir munfasil ini jika dia terletak di awal kalimat, maka kedudukannya adalah mubtada'un. Contoh, ana rabbukum. Saya adalah Tuhan kalian. Qala Allah Ta'ala ya, ana rabbukum. Ananya mubtada'. Fi mahalli raf'in. Nahnul warithun, kami orang-orang yang mewarisi. Anta maulana, fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, huwa mubtada'. Wa mansub, yang kedua mansub, isnata asyrata kalimatan, juga ada 12. Nah, ada tambahan iya di depannya. Iya ya padaku, iyana pada kami, iyyaka pada engkau, iyyaki, wa iyyakuma, iyyakum, iyyakunna, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, wa iyyahunna. Fahadhihi dhamairu. Nah, hadhihi sebagai mubtada ya. Dhamairunya badal dari hadhihi. Marfu, tandanya dhamma. La yakunu illa maf'ulan bih. Jadi kalau ada iya ya, iyyaka, iyyahum itu pasti maf'ul bih. Ya, la yakunu illa maf'ulan bih. Dia itu tidak menempati kedudukan kecuali sebagai maf'ul bih. Contoh iyyaka na'budu. Jadi iyyaka itu maf'ul bih. Iyyakum kanu ya'budun. Iyyaya fattaqun, dan seterusnya.
iyaya farhabun di Quran ya. Iyyakum kanu ya'budun dan seterusnya. Wa ma ta'amkana an ayyuta bid-dhamiri muttasilan fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan. Kapan dhamir itu datang sebagai muttasil dan tidak boleh sebagai munfasil? Fala yuqalu fi nahwi qumtu. Tidak boleh dikatakan pada contoh kumtu, saya berdiri, dengan mengatakan ana, koma ana. Nggak boleh kita mengatakan saya berdiri dengan takbir koma ana. Telah berdiri saya. Ini orang Indonesia mengarabkan bahasa Indonesia dengan kaidah bahasa Indonesia. Kosakatanya kosakata Arab, tapi strukturnya, grammar Indonesia, bahasa Indonesia. Jadilah koma ana. Telah berdiri saya. Padahal orang Arab mentakbirnya nggak begitu, mengungkapkannya nggak begitu. Orang Arab cukup mengatakan qumtu. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Kata Syekh Said Asadi kah? Sadi Asayid kali. Maklum. Salah nggak apa-apa kata beliau. Yang penting berani ngomong aja, biar salah nanti ada yang membenarkan. Kalau kawannya juga ada yang bisa membenarkan. Kalau sama-sama bisa membenarkan, udah kita salah-salahan aja. Yang penting ngomong bahasa Arab. Nggak, yang penting paham. Jadi bagus ya, subscribe. Nah, saya sekaligus mempromosikan itu. Subscribe Arab Podcast. Ditonton, kata Ustazah Ismah, pagi 30 menit, malam 30 menit. Sampai ketiduran malam denger itu. Kan kalau YouTube dia jalan sendiri kan. Nah, ketiduran juga ya. Jadi kalau susah tidur setel itu Arab Podcast. Syadi As-Sayyid. Orang Mesir, lulusan Azhar, jurusan pendidikan bahasa Arab. Tarbiyah Lughah Arabiyah. Dan sudah bisa bahasa Indonesia. Paling satu dua kata dia nggak ngerti. Saya la arif fi lughat Indonesia. Kadang-kadang dia ngomong gitu. Saya nggak ngerti ini dalam bahasa Indonesia apa. Dia tapi dideskripsikan. Ini gini lah maksudnya. Akhirnya kita paham juga. Jadi orangnya ngerti psikologi pendidikan. Jadi akhirnya nyaman nyimaknya. Selain juga ahli gitu. Nah, akun YouTube-nya Arab Podcast. Gambarnya pakai itu headset. Ya, earphone apa headset? Headset ya, karena di kepala ya. Ya, berjenggot, tapi longor. Jadi rambut di kepala sudah habis, tapi jenggotnya masih tebal. Anunya apa? Gambar. Koma ana nggak boleh. Wala fi akramaka, ya, akramaka. Demikian pula fi akramaka, ya, akramaka. Qama ana li anhu yumkinu ana ayyuqalakum tu wala akraman li imkani ayyuqala akramaka. Jadi yang betulnya adalah akramaka. Dia memuliakan engkau. Nah, jadi kafnya itu muttasil. Jangan kafnya ambil yang munfasil. Karena tadi munfasil itu untuk boleh juga sebenarnya kalau dari sisi dia mansub ya. Tapi ini secara kaidah nggak boleh. Jadi dia memuliakan engkau, cukup dia akramaka gitu aja, bukan akrama iyaka. Nah, bukan begitu cara mentakbirkannya. Illa, kecuali salnihi wa kuntahu fayajuzul faslu aidan nahu salni iyyahu kunta iyyahu. Nah, kecuali itu. Bertanyalah salni kepadaku tentangnya. Itu salni, bertanyalah engkau kepadaku, yaknya itu jadi maf'ul bih, hu-nya itu maf'ul bih kedua, berarti tentangnya. Salni dari sa'ala yas'alu, sal ya, fas'alu.
Tapi boleh juga salni iyahu gitu kalimatnya. Sama dengan kuntahu, jadilah engkau seperti dia. Boleh disebut kunta iyahu. Baik, lanjut. Wa alfadhu dhamairi kulluha mabniyatun. Seluruh domir itu mabni, la yadharu fihal i'rab. Jadi dia tidak nampak dalam i'rab. Perubahannya itu tak nampak. Makanya diistilahkan dengan fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Tidak disebut rafa, nasab, jar. Faslun. Al-alamu naw'ani, saksiyun. Nama itu ada dua. Yang pertama saksiyun. Apa itu saksiyun? Wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu. Yaitu apa yang dibuat untuk sesuatu sesuai dengan zatnya dan tidak untuk yang lainnya. Ka Zaidin, untuk seseorang. Wa Fatimata, wa Makkata, wa Sadqama, wa Qaranin. Yang kedua jinsiyun. Jinsiyun. Jadi alam ada saksiyun untuk mempersonifikasikan ya, ain sesuatu. Dan kedua jinsiyun wa huwa ma wudi'a li jinsin minal ajnas, untuk digunakan untuk dibuat untuk mewakili jenis dari berbagai jenis, ka usamata lil asad. Jadi usamah itu adalah jenis dari apa? Asad, singa. Wa su'alah li tha'lab. Apa tha'lab? Binatang ini. Bentar ya. Bentar. Serigala apa ya? Agak lupa. Apa? Rubah ya? Ya. Nah, rubah. Serigala masuk? Ah ya. Wa zu'alah lidhi'bi. Kemudian zu'alah untuk dhi'bu. Serigala ya? Serigala. Hah? Ya, serigala. Wa ummi iryadi lil akrab. Nah, itu untuk aqrab. Apa akrab tuh? Kalajengking, skorpion. Jadi orang Arab menyebut skorpion itu dengan ummi iryad. Serigala dengan zu'alah dan seterusnya. Ya, itu disebut isim alam, tapi isim alam jenis. Ya, untuk mewakili jenis tertentu, yakni jenis serigala, jenis kalajengking. Usamah itu jenis apa? Singa. Ya, jenis singa, asad. Wa huwa fil makna kan nakirah, dia itu dalam makna seperti nakirah, li'annahu syai'un fil jinsi, karena dia mencakup semua jenisnya. Fataqulu likulli asadin, maka Anda katakan untuk setiap singa, ra'aituhu hadza usamatu muqbilan. Khalas. Wa yunqasamul alamu aidun ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Nama itu juga dibagi menjadi tiga, yaitu nama sesungguhnya, kunyah, Abu Usamah misalkan. Imam Syafi'i itu nama kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Ya, Abu Abdillah. Ya, betul ya, Akhi Bahraini. Abu Abdillah. Nama aslinya Muhammad. Nama ayahnya Idris. Nah, jadi ismuhu Muhammad. Kunyatuhu Abu Abdillah. Laqabuhu Nasirus Sunnah. Betul ya? Ya, gelarnya Imam Asy-Syafi'i adalah Nasirus Sunnah. Karena di kitab Ar-Risalah itu beliau menjelaskan hujjiyatus sunnah, kehujahan sunnah. Cukup panjang lebar beliau membahas itu di Ar-Risalah. Kenapa? Karena saat itu ada kelompok yang ingkarus sunnah. Gitu. Jadi akhirnya beliau Nasirus Sunnah. Umar bin Khattab. Ismuhu Umar. Kunyatuhu Abu. Siapa Umar? Abu Hafiz. Nah, Abu Hafiz. Laqabuhu Al-Faruq. Al-Faruq. Fal ismu,
Kama mathalna ka Zaidin wa Usama. Nama sebagaimana telah kami berikan contoh-contohnya itu seperti Zaid, Usama, wa kunyatu masuddirat bi abin wa au ummin. Apa yang dikeluarkan dengan ada abi, umi, ka Abi Bakrin, Umi Kulsum, wa Abi Haris lil Asad. Haris pakai sa itu Asad ya. Haris. Singa. Wa ummi Iryatin lil aqrab tadi. Walaqabu laqab gelar ma'asy'ara bi rif'ati musammahu untuk menunjukkan ketinggian ya gelar apa yang dinamai itu Zainul Abidin. Siapa nama aslinya? Sayyid Ali bin Husain ibni Ali ibni Abi Thalib. Jadi namanya Ali bin Husain. Berarti beliau itu putranya Husain bin Ali, berarti cucunya Ali ya, bin Abi Thalib, berarti cicit ya, cicitnya Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nah itu gelarnya adalah Zainul Abidin. Zain itu artinya perhiasan, abid itu hamba, perhiasan seorang hamba, karena akhlaknya bagus sekali beliau. Au bado'atihi atau potongannya ka battata au anifin naqah, seperti betis atau hidungnya unta. Wallahualam. Wa idza ijtama al ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil absah. Jika berhimpun antara nama dengan laqab, maka wajib mengakhirkan laqab, itu menurut pendapat yang paling fasih. Nahwu ja'a Zaidun Zainul Abidin. Misalkan ada orang namanya Zaid, laqabnya Zain, maka Zaidun Zainul Abidin. Nah orang Arab itu biasanya ini bangga kalau disebut kunyahnya dulu, baru namanya, baru laqabnya. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nah gitu. Jadi abunya dulu, baru nama asli. Jadi kalau antum baca kitab ada abu apa gitu kan, nah itu bukan nama asli, itu kunyah. Nah setelah itu baru namanya. Baru nanti bukan beliau sih yang menamai, penerbit yang menggelari beliau Az-Zahid, Al-Abid, gitu kan, Al-Faqih, apalagi Al-Wara. Nah itu laqab semua. Asy-Syaikh. Wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi fil i'rab. Nah, laqab itu mengikuti isim, mengikuti nama maksudnya dalam hal i'rab. Illa idza kana mufradaini, kecuali jika keduanya itu mufradaini masing-masing. Fayajibu idhafatul ismi ila laqab, maka wajib mengidhafahkan nama jadi mudhaf ya, nama itu laqab. Nahwu Sa'idu Kurzin. Sa'idu Kurzin. Wala tartiba bainal kunyah wal ism. Tidak diurutkan antara kunyah wal ism. Wala bainal kunyah wal laqab. Tidak digabung antara apa itu? Kunyah dengan ism. Jadi masing-masing ya. Wala bainal kunyah wal laqab. Nah, sedikit lagi sebelum kita salat zuhur. Wa yanqasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Nama itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang mufrad, ada yang murakkab. Fal muradu ka Zaidin wa Hindin. Mufrad itu maksudnya cuma satu kata. Contohnya Zaid dan Hindun. Wal murakkabu salasatu aqsamin. Untuk yang murakkab itu ada 3 jenis. Ada murakkabun idhofiyun, ada murakkab yang susunannya adalah mudhaf, mudhafun ilaih, namanya murakkabun idhofiyun. Ka Abdullah, abdi mudhaf, Abdul Jalala Allah mudhafun ilaih. Wa Abdirrahman, wa jami'il kuna, dan seluruh kunyah. Kunyah itu strukturnya adalah murakkabun idhofiyun. Kan dia termasuk apa tadi? Asma'us sittah atau asma'ul khamsah. Abu Hafiz, ya kan? Abu Abdillah. Nah, itu tarkibnya tarkib idhofi. Yang kedua ada namanya murakkabun mazjiyun yang tadi, yakni menggabungkan dua isim menjadi satu dan dia menjadi satu kesatuan. Ka
ba'labakka wa hadramauta. Nah, di sini mauta kan? Di sana tadi mauti. Ini yang tepat insyaallah. Karena ghairu munsharif. Wa hadramauta. Wa siba waihi. Siba waihi. Kan kalau ada waihnya, alam ada waihnya, dia tidak termasuk ghairu munsharif. Makanya dibaca siba waihi. Wa murakkabun isnadiyun, yang ketiga ada murakkab isnadi ka baraqah, berkilat. Nahruhu, nahar itu sungai, laut ya. Berkilat lautnya. Wa syaba qarnaha, qarna, dan menjadi muda, tampil maksudnya di sini mungkin tanduknya. Nah, di sini disebut tarkib isnadiyin. Apa itu tarkib isnadiyin? Wa huwa kullu kalimatain usnidat ihdahuma ilal ukhra. Yaitu setiap dua kata yang disandarkan salah satunya kepada yang lainnya. Ka baraka bi fathir ra, ya baraka, bukan bisukuni ra. Kalau bisukuni ra barqa. Nahruhu. Nah, nahruhu itu laqabu rajulin. Laqab seseorang. Fil qamus, fi syarhil. Nah, itu ya. Nah, itu dulu kita cukupkan, nanti kita lanjut. Jam berapa kita sepakati? Jam 1.15. Cukup kan? 1.30. 1.30 bisa gorengan. Koilulah. Kita usahakan 1.20 ya. 1.20. Jadi sempat makan siang. Kemudian kita lanjut jam 1.20 sampai jam 15.30 sesuai dengan akad kita. Nah, ini baru dapat 136 halaman versi Kawakib. Berarti kira-kira 200-an halaman aja teman-teman. 200 halaman. Ya. Nanti ijazah tetap diberikan di akhir majelis. Adapun untuk pembacaannya nanti kalau disepakati kita adakan ya. Kalau dirasa cukup, sudah kita cukupkan. Sisanya mungkin antum mutalaah fardiyah. Gitu ya. Nah, nanti kita sepakati aja lah. Nanti bagaimana nyamannya. Jadi kita usahakan dulu jam 13.20. Kalau memang tidak memungkinkan, ya kita mulai jam 13.30. Toleransinya 10 menit gitu ya. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang di Zoom boleh keluar dulu, nanti masuk lagi supaya menghemat kuota. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.